Oke, dari pertanyaan tadi ada 2 isu ya yang ditanyakan. Yang pertama, bagaimana kalau terjadi perubahan gaji seorang karyawan yang bekerja di perusahaan, dan yang kedua perubahan jam kerja. Yang pertama dulu, perubahan gaji. Bagaimana kalau, terjadi perubahan gaji di sebuah perusahaan? Pada prinsipnya gini, gaji karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara perusahaan dan karyawannya, yang biasanya dicantumkan di dalam perjanjian kerja. Kalau misalnya perjanjian kerjanya dibuat secara lisan, ya berarti kesepakatannya kesepakatan lisan. Tapi intinya yang namanya, gaji seorang karyawan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama perusahaan dan karyawannya. Begitu juga kalau terjadi perubahan gaji, baik peningkatan gaji maupun penurunan gaji. Kalau peningkatan gaji biasanya nggak ada masalah ya, yang namanya juga naik gaji, siapa yang nggak mau? Karyawan pastinya nggak komplain. Tapi yang sering jadi komplain adalah ketika terjadi penurunan gaji. Nah, biasanya nih karyawan, suka komplain, "Kenapa gajinya diturunin?" Gitu. Nah, baik peningkatan maupun penurunan gaji ini merupakan sebuah, perubahan gaji, dan sama seperti ketika perusahaan dan karyawan menentukan, gaji di awal masa kerja. Perubahan gaji, baik peningkatan maupun penurunan gaji itu juga harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara perusahaan dan karyawan. Jadi perusahaan tidak bisa menentukan secara sepihak perubahan gaji karyawannya. Kalau karyawannya misalnya, tidak setuju dengan perubahan gaji yang dilakukan oleh, perusahaan, maka karyawannya bisa melaporkan hak tersebut, ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, ke Disnaker Trans. Di sini dianggap adanya sebuah perselisihan hak, di mana, hak karyawan tidak dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya, gaji karyawan tadinya 5 juta, kemudian diturunin jadi 4 juta. Nah, penurunan ini harus dengan persetujuan dari si karyawannya. Kalau karyawan yang nggak setuju, ya berarti perusahaannya tidak bisa menurunkan gaji karyawan, tidak bisa merubah gaji karyawan. Karyawannya tetap bisa menuntut kekurangan 1 jutanya. Kalau perusahaannya tetap, kekeh nggak mau ngerubah, nggak mau memberikan hak, karyawan secara penuh, karyawannya bisa melaporkan ini sebagai perselisihan hak ke Disnaker Trans setempat. Artinya di sini ada haknya karyawan, sebesar 1 juta tadi kekurangannya yang tidak diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Jadi, itu ya pada intinya, penentuan gaji karyawan termasuk perubahannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara perusahaan dan karyawan, dan perusahaan tidak boleh melakukan, perubahan gaji tersebut tanpa adanya kesepakatan dengan karyawannya. Lalu yang kedua, tentang perubahan jam kerja. Nah, perubahan jam kerja ini juga, sudah ditentukan, di dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan, umum tentang jam kerja ini, yang pertama, ketentuan jam kerja seorang karyawan dalam 1 minggu itu maksimal 40 jam dalam 1 minggu maksimal. Nah, kalau hari kerjanya itu adalah hari, 5 hari, katakanlah misalnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, maka jam kerja maksimalnya dalam sehari itu 8 jam. Kalau hari kerjanya dalam seminggu itu 6 hari, katakanlah misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka jam kerjanya itu dalam sehari maksimal 7 jam. Ini aturan umumnya, seminggu 40, jam kerja, dan dalam sehari bisa 8 jam untuk 5 hari kerja, atau maksimal 7 jam untuk 6 hari kerja. Nah, bagaimana kalau misalnya, karyawan dipekerjakan lebih dari waktu jam kerja maksimal tadi, lebih dari 8 jam atau lebih dari 7 jam. Katakanlah misalnya karyawan itu, bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, seminggu 5 jam, harusnya sehari itu maksimal 8 jam. Tapi karyawan dipekerjakan selama 9 jam dalam sehari. Nah, ini artinya terdapat kelebihan jam kerja, setiap hari selama 1 jam. Dan kelebihan jam kerja ini harus dihitung sebagai jam kerja lembur. Dan karena dihitung sebagai jam kerja lembur, maka karyawan yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan upah kerja lembur. Gitu. Jadi, ketentuan mengenai waktu kerja harus mengikuti aturan mengenai, jam kerja maksimal sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana seminggu itu 40 jam kerja, sehari itu 8 jam,
kerja atau 7 jam kerja. Kalau lebih dari itu harus diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur dan karyawan yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan upah kerja lembur. Bahkan yang namanya kerja lembur ini juga harus dengan persetujuan si karyawannya ya. Tanpa ada persetujuan karyawan, maka karyawan berhak untuk menolak melakukan kerja lembur. Artinya karyawan berhak untuk menolak bekerja lebih dari waktu kerja maksimal sehari. Kalau sehari seharusnya dia maksimal kerja 8 jam dan diminta untuk bekerja selama 9 jam. Kalau karyawannya nggak setuju, nggak sepakat, tidak bersedia, ya perusahaannya nggak bisa maksa gitu. Jadi kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh seorang karyawan atas perintah perusahaannya ini harus dihitung sebagai jam kerja lembur, dan karenanya karyawan yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan upah kerja lembur. Semoga penjelasan ini cukup bisa menjawab pertanyaan di awal tadi ya.